Di balik hiruk-pikuk kota Semarang, tersembunyi kisah memilukan seorang gadis remaja bernama Erna. Ia bukan anak orang kaya, tapi demi gengsi, ia sanggup mengingkari darah dagingnya sendiri. Ayahnya tukang ojek, ibunya buruh laundry. Tapi di hadapan teman-temannya, Erna adalah anak konglomerat. Kebohongan demi kebohongan tumbuh, hingga akhirnya ia tega mengusir orang tuanya di depan umum. Namun, tak ada durhaka yang berakhir bahagia. Ketika takdir turun tangan, Erna dihantam azab yang mengubah hidupnya selamanya. Saksikan kisah penuh air mata ini, sebuah peringatan bagi kita semua, tentang cinta, penyesalan, dan waktu yang tak bisa diputar kembali. Assalamualaikum. Selamat datang di channel Alessa Alsameisea. Semarang, kota yang menyimpan sejarah kolonial dan semangat modernitas dalam satu napas. Di antara gedung-gedung tua kota lama dan mal-mal megah di Simpang 5, terselip kehidupan kontras yang tak semua orang sanggup menerimanya. Termasuk Erna. Erna, gadis berusia 17 tahun, duduk di bangku kelas 2 di salah satu SMA swasta favorit di Semarang. Parasnya manis, tubuhnya semampai, dan cara berpakaiannya selalu mencolok. Dari sepatu sneakers impor, tas branded KW Super, hingga ponsel keluaran terbaru yang dibeli dengan memaksa dan merajuk. Ia selalu tampil seolah dari keluarga berada. Di sekolahnya, Erna selalu jadi pusat perhatian. Ia pandai bersosialisasi dan pandai juga berbohong. Bapakku pemilik showroom mobil, katanya suatu siang di kantin saat ditanya soal keluarganya. Ibuku punya butik di Jakarta. Ia tertawa renyah, sambil menyeruput minuman boba yang dibelikan temannya. Semua percaya. Tak ada yang tahu bahwa sepulang sekolah, Erna akan turun di gang sempit dekat Pasar Johar, lalu berjalan kaki menuju rumah kontrakan kecil berdinding triplek. Rumah itu dihuni oleh keluarganya. Pak Darmono, ayahnya, berusia 45 tahun. Wajahnya keras karena matahari, tubuhnya kurus karena kerja tanpa henti. Ia tukang ojek online yang saban hari mondar-mandir dari Banyumanik ke Tlogosari, menunggu rejeki lewat aplikasi. Bu Marni, ibunya, perempuan 42 tahun yang bekerja di sebuah laundry kiloan. Tangannya kasar karena deterjen, punggungnya sering pegal karena menyetrika tanpa jeda. Ranti, adik Erna yang baru berusia 12 tahun. Berbeda dari kakaknya, Ranti justru sederhana dan bersyukur atas apapun. Ia rajin membantu ibunya mencuci, dan selalu mencium tangan ayahnya tiap pagi sebelum berangkat sekolah. Namun bagi Erna, dunia sempit di gang kecil itu adalah aib. Ia benci hidup miskin. Ia iri melihat teman-temannya dibelikan mobil, pergi ke Bali saat liburan, punya kartu ATM yang tidak pernah kosong. Ia tak mau dibilang anak tukang ojek. Ia tak tahan dianggap rendah. Kenapa sih kita nggak kaya, Bu? Bentaknya suatu malam, saat makan malam. Aku malu dilihat teman-teman. Rumah kita kayak kandang ayam. Pak Darmono hanya terdiam. Ia sedang mengaduk nasi di piringnya yang tinggal sedikit. Bu Marni menahan napas, memandang anak gadisnya yang kini tak lagi seperti dulu. Ranti hanya menunduk, memegang sendoknya erat-erat. Kamu harusnya bersyukur, Nak, kata Bu Marni lembut. Kita memang gak kaya, tapi kamu bisa sekolah, bisa makan, bisa tidur di rumah sendiri. Ibu dan bapak kerja keras buat itu semua. Erna berdiri, mendorong kursi makan. Ngomong aja gampang. Aku gak mau hidup kayak gini. Ia masuk kamar dan membanting pintu. Sisa malam itu sunyi. Hanya suara kipas angin berderit dan nafas berat Pak Darmono yang menatap ke langit-langit rumah. Bertanya dalam hati, apa salahku sebagai ayah? Kenapa anakku malu padaku yang hanya ingin ia hidup layak? Di luar rumah, Semarang tetap sibuk. Lalu lintas belum juga surut. Tapi di rumah kecil itu, kehangatan keluarga perlahan memudar. Tertutup bayangan ilusi dan kebohongan yang diciptakan oleh seorang anak yang tak mau mengakui akar dirinya. Pagi di gang kecil itu terasa biasa-biasa saja bagi orang lain. Tapi bagi Bu Marni, setiap pagi adalah perjuangan sunyi. Ia bangun sebelum subuh,
mencuci tumpukan baju dari pelanggan, menyikat noda-noda membandel dengan sabun batangan, sementara air dingin mengikis kulit tangannya yang mulai menebal. Ranti, adik Erna, membantu menyetrika baju dan menyiapkan sarapan seadanya, tempe goreng dan nasi putih yang masih menguap. Sementara itu, Erna tetap di kamarnya. Tak ada sapaan, tak ada senyum pagi. Ia baru keluar ketika semuanya sudah rapi. Dengan wajah cemberut dan tangan memegang ponsel, Erna hanya bicara satu kalimat. Bu, aku butuh uang 500.000. Temen-temenku mau belanja sore nanti. Aku gak enak kalau gak ikut. Bu Marni berhenti mengucek baju. Nak, kemarin kan ibu baru kasih uang buat beli sepatu. Uangnya dari mana lagi? Ibu masih punya tagihan listrik. Aku gak peduli. Masa ibu gak bisa ngertiin aku sedikit aja? Pak Darmono baru saja selesai salat duha di ruang tengah. Ia mencoba menengahi. Erna, Bapak kerja seharian kemarin cuma dapat 150.000. Itu pun harus dibagi buat makan kita semua. Erna memotong kasar. Kalau gitu jangan salahin aku kalau aku cari sendiri orang yang bisa beliin. Seketika ruangan menjadi hening. Ranti menatap kakaknya dengan mata berkaca. Pak Darmono menunduk, menahan gejolak di dadanya. Bu Marni mencoba tetap tenang. Kamu mau cari siapa? Erna? Mau jadi apa kamu nanti kalau pikirannya cuma barang mahal? Yang penting aku gak hidup miskin kayak kalian. Satu kalimat itu menghantam jantung mereka. Pak Darmono perlahan berdiri, mengambil jaket lusuhnya dan berjalan keluar tanpa berkata apa-apa. Bu Marni masih berdiri mematung, matanya kosong. Ranti hanya bisa memeluk ibunya dari belakang. Di luar, suara klakson dan motor berseliweran di jalanan padat Semarang. Tapi di dalam rumah, suara yang paling keras adalah suara hati yang hancur. Hari-hari berikutnya, Erna semakin menjadi-jadi. Ia mulai menginap di rumah teman, sering pulang larut malam dengan wajah penuh make up. Ia posting foto-foto di Instagram, berpose di kafe mewah, seolah hidupnya adalah milik selebgram papan atas. Pak Darmono mencoba memaklumi. Namanya anak muda, nanti juga sadar, katanya pada istrinya, meski di dalam hatinya sendiri, ia sudah merasa jauh dari anaknya. Bu Marni hanya mengangguk pelan, sambil mencuci baju di malam hari. Terkadang, ia menatap langit-langit rumah dan membatin. Ya Allah, jangan biarkan anakku tenggelam dalam ilusi yang ia ciptakan sendiri. Jangan biarkan ia membenci kami yang mencintainya lebih dari hidup kami sendiri. Di sisi lain, Ranti tumbuh jadi gadis yang sangat berbeda. Ia tak pernah minta apa-apa. Ia belajar dengan tekun, membantu ibunya setiap hari, dan tak pernah sekalipun mengeluh. Ketika teman-teman di sekolahnya mengejek bajunya yang sederhana, Ranti hanya tersenyum. Aku gak kaya, tapi aku punya ibu yang rajin dan bapak yang jujur, katanya dengan bangga. Satu rumah, dua anak, tapi dua jalan yang sangat berbeda. Satu jalan menuju kebanggaan palsu, satu lagi menuju ketulusan yang sederhana. Hari itu Semarang cerah, langit biru berpendar di antara bangunan tua dan jalanan padat. Erna baru saja pulang dari pesta ulang tahun teman sekelasnya yang digelar di salah satu kafe mewah di kawasan Pandanaran. Ia mengenakan jaket denim mahal pinjaman, rok pendek warna krem, dan tas sling brandy tiruan yang selalu ia bawa dengan percaya diri. Di wajahnya, make up tipis menutupi letih dan kebohongan yang makin menumpuk. Ia tertawa bersama teman-temannya saat keluar dari kafe. Di pinggir jalan, seorang pria berjaket ojek lusuh tengah berhenti di lampu merah. Motor tuanya mengeluarkan suara batuk-batuk, tapi ia tetap tenang. Di jok belakangnya tergantung jaket hujan yang sudah sobek dan helm tambahan. Itulah Pak Darmono. Wajahnya berkeringat. Matanya lelah tapi tetap menyapu jalanan, seperti biasa. Sampai, matanya menangkap sosok gadis itu. Sosok yang sangat ia kenal, berdiri di trotoar sambil menggenggam ponsel dan tertawa lepas. Erna. Jantungnya berdegup. Ada rasa bangga, juga rindu. Ia segera menepi dan turun dari motor, berjalan ke arah putrinya. Erna,
Erna, nak, panggilnya. Senyum mengembang di wajah lelahnya. Erna sontak membeku. Teman-temannya ikut menoleh ke arah suara itu. Seorang pria kurus, berkeringat, mengenakan helm tua dan jaket ojek robek, memanggil namanya dengan penuh harap. Erna, ini Bapak, katanya lagi, mendekat dengan senyum tulus. Teman-teman Erna langsung tertawa kecil. Siapa tuh, Tanya salah satu dari mereka. Wah, jangan-jangan fans berat lo. Tambah yang lain. Erna merasa jantungnya berdentum. Matanya melirik ke kiri dan kanan. Ia panik. Lalu, ia melangkah mundur. Maaf, Pak. Saya nggak kenal Bapak. Mungkin Bapak salah orang. Katanya dingin. Pak siapa? Ya? Tambahnya, mencoba tersenyum canggung ke teman-temannya. Pak Darmono berdiri kaku. Senyumnya beku, seperti baru ditempel. Matanya tak percaya. Erna, ini Bapak. Nak, kamu lupa sama suara Bapak. Maaf, ucap Erna. Saya buru-buru. Ayo, guys, kita jalan. Ia pergi. Ia benar-benar pergi. Membiarkan ayah kandungnya berdiri seperti pengemis yang salah alamat. Teman-temannya tertawa saat mereka masuk ke dalam mobil. Salah satu sempat berkata, "Gila, mirip banget ya tuh orang sama lo. Beneran lo bukan anak tukang ojek, kan?" Erna hanya tertawa kecil, meski dalam dadanya ada sesuatu yang mencubit pelan. Di pinggir jalan, Pak Darmono masih berdiri. Matanya kosong. Tangannya menggenggam helm yang hampir jatuh. Suaranya tercekat. Orang-orang lalu lalang tanpa tahu bahwa hari itu ada seorang ayah yang kehilangan martabatnya di depan anak yang dilahirkannya sendiri. Sore itu, ia pulang ke rumah lebih awal. Motor tuanya diparkir di depan pintu. Bu Marni menyambutnya dengan senyum. Sudah pulang, Mo? Tumben. Pak Darmono hanya diam. Ia duduk di lantai, membuka helm perlahan, lalu menunduk. Bahunya berguncang. Ia menangis, bukan karena lelah bekerja, tapi karena ditolak oleh anaknya sendiri. Dia, malu sama aku, Rin, ucapnya pelan. Ia bilang gak kenal aku di depan teman-temannya. Bu Marni menutup mulutnya. Air matanya tumpah tanpa suara. Ranti berlari memeluk ayahnya. Bapak gak salah apa-apa. Aku bangga sama Bapak, ucap gadis kecil itu. Namun luka sudah terlalu dalam. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, Pak Darmono tak sanggup menatap cermin. Karena cermin itu hanya memantulkan wajah lelaki yang ditolak darah dagingnya sendiri. Malam itu, Semarang diguyur hujan gerimis. Air turun pelan-pelan membasahi genteng rumah kontrakan yang bocor di 3 titik. Di dalam rumah, lampu 10 watt menggantung redup, menyorot ruang tamu kecil yang hanya berisi karpet tipis dan kursi plastik bekas. Pak Darmono duduk bersila di atas sajadah lusuh, masih mengenakan sarung dan kaos putih tipis. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia baru saja menyelesaikan salat Isya, tapi belum beranjak. Mulutnya bergetar lirih. Allahu, ya Allah. Suara itu keluar dari lubuk hati seorang ayah yang tak tahu harus berbuat apa. Kalau aku ini kurang jadi bapak, maafkan aku, Gusti. Salahku di mana? Sampai anakku malu ngakuin aku di depan orang. Kalau aku ini miskin, kalau tanganku cuma bisa narik motor, bukan setor duit ke bank, tapi aku sayang, ya Allah, aku sayang anakku. Tangisnya pecah. Sunyi rumah itu tak bisa menyembunyikan pilu yang merambat ke dinding dan lantai. Di dapur, Bu Marni mendengarnya. Ia menggigit bibirnya, menahan isak. Tangannya masih mengucek pakaian pelanggan. Air sabun sudah dingin, tapi ia terus mencuci. Seolah mencuci luka dari hatinya sendiri. Ranti mendekati ibunya. Bocah 12 tahun itu tak berkata apa-apa, hanya memeluk pinggang ibunya dari belakang. Ibu capek ya? Tanyanya lirih. Capek itu biasa, Nak, jawab Bu Marni sambil mengelus kepala anaknya.
Yang bikin sesak, kalau anak kita gak anggap kita lagi. Ranti menunduk. Ranti gak kayak Mbak Erna kok, Bu. Ranti janji. Ranti sayang ibu sama bapak. Tangisan Bu Marni pecah di pelukan anak bungsunya. Ia menangis sejadi-jadinya, bukan karena sakit, bukan karena lelah, tapi karena cintanya sebagai ibu diabaikan begitu saja oleh anak yang dulu ia timang dengan nyanyian. Sementara itu, Erna sedang berada di kamar kos mewah milik salah satu teman prianya. Ia bersandar di kasur empuk, bermain ponsel dan membuka Instagram. Di layar, komentar-komentar memuji penampilannya. Erna, kamu mirip artis. Gils, outfit kamu keren banget. Cewek kaya emang beda ya. Tapi di tengah pujian, pikirannya melayang ke kejadian siang tadi. Wajah bapaknya yang lusuh, senyum tulus yang patah, dan suara lirih. Ini bapak, nak. Erna mendesah dan menggeleng. Gak, dia cuma numpang lahirkan aku. Aku harus naik kelas. Gak boleh mundur cuma karena masa lalu. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua itu tak penting. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, tidur Erna tak nyenyak. Ia bermimpi ayahnya duduk sendirian di pinggir jalan sambil menunggu, dan ia hanya lewat tanpa menoleh. Di rumah petak itu, Pak Darmono tak bisa tidur. Ia duduk di teras kecil, menatap hujan rintik yang menetes dari atap bocor. Kau lihat, langit, anakku malu punya aku. Tapi dalam hatinya yang hancur, masih tersimpan doa yang belum mati. Ya Allah, kalau memang aku harus terus dihina, terus disangkal asal anakku selamat, aku rela. Tapi, tolong bukakan hatinya. Jangan biarkan dia hilang. Langit Semarang malam itu tidak bersahabat. Awan menggantung gelap di atas jalanan kota, lampu-lampu tampak redup oleh kabut tipis. Udara dingin menyusup di antara gedung dan gang sempit. Erna duduk di atas motor metik milik Bayu, teman prianya yang usianya 2 tahun lebih tua. Ia mengenakan jaket hitam tipis dan celana ketat yang memamerkan gaya hidup yang jauh dari kenyataan rumahnya. Kita muter ke Gombel, yuk, kata Bayu, menoleh sambil tertawa. Malam-malam gini, justru makin seru. Biar semua lihat kita berdua naik motor keren. Lo artis malam ini, nah. Erna tersenyum, meski hatinya sebenarnya tak selega biasanya. Ada rasa aneh yang menghantui sejak tadi. Wajah Pak Darmono, yang ia tolak siang tadi, muncul beberapa kali dalam bayangannya. Suara lirih itu, ini bapak, nak. Tapi ia tepis. Ia menegakkan dagu. Aku gak boleh lembek. Aku harus tunjukin siapa aku sekarang. Bayu memutar gas, dan motor melesat membelah angin. Mereka melaju melewati jalanan Gombel yang sepi, di tepi lereng curam. Angin malam menerpa wajah mereka kencang. Gaspol, yuk, teriak Erna. Siap, jawab Bayu, dan motor langsung ngebut kecepatan tinggi. Tikungan demi tikungan mereka lewati. Jalan basah karena gerimis yang tadi turun diam-diam. Ban motor sedikit selip, tapi Bayu tak mengurangi kecepatan. Erna menjerit, antara senang dan takut. Mereka tertawa. Dunia seperti milik mereka. Sampai sebuah truk dari arah berlawanan tiba-tiba muncul di tengah tikungan. Bayu kaget. Ia menarik rem mendadak. Ban tergelincir. Motor oleng. Dalam sepersekian detik, Erna merasakan tubuhnya melayang. Dunia berputar. Suara logam menghantam aspal. Suara tubuh terbanting. Jeritan. Lalu, gelap. Malam itu, Pak Darmono masih terjaga. Ia belum bisa tidur sejak sore. Ada firasat yang tak bisa ia jelaskan. Ia duduk di musola kecil dekat rumah, memegang tasbih, melafalkan doa-doa dengan suara rendah. Bu Marni baru saja merebahkan diri ketika suara pintu diketuk keras. Pak Darmono. Iya, saya. Seorang polisi muda berdiri dengan wajah serius. Di belakangnya, tetangga-tetangga mulai berkumpul. Bapak orang tua dari Erna. Iya, kenapa, Pak?
Mohon ikut kami ke RS Karyadi. Putri Bapak mengalami kecelakaan. Pak Darmono terpaku. Bu Marni menjatuhkan sendok yang baru akan menyuap nasi. Ranti menangis spontan. Suasana jadi panik. Di ruang IGD RS Karyadi, Pak Darmono melihat tubuh anaknya terbaring di atas ranjang darurat. Wajah Erna penuh luka gores. Pelipisnya berdarah, kakinya patah, dan tubuhnya penuh perban. Dokter keluar dari ruang observasi. Kondisinya stabil, tapi kemungkinan besar tulang punggungnya mengalami cedera permanen. Maaf, kemungkinan besar dia tidak akan bisa berjalan seperti biasa. Bu Marni pingsan. Pak Darmono hanya berdiri terpaku, memandangi tubuh anak gadisnya yang dulu begitu gagah menyebut dirinya anak orang kaya. Kini diam tak berdaya, wajahnya pucat, tubuhnya lunglai. Ia menggenggam tangan Erna yang dingin. Bapak di sini, Nak. Maafin Bapak kalau belum cukup jadi ayah yang bisa kamu banggakan. Erna tidak membuka mata, tapi air mata menetes dari sudut kelopaknya. Langit pagi di Semarang masih kelabu saat Erna membuka matanya perlahan. Bau obat dan suara mesin monitor menyambut kesadarannya. Pandangannya kabur, tapi terasa ada tangan hangat menggenggam jemarinya. Erna, Nak, syukur kamu sadar. Suara itu, Bapak, pelan, matanya menoleh. Wajah Pak Darmono penuh lelah, tapi senyumnya lembut, matanya sembab. Ibu mana? Suara Erna parau. Bu Marni segera menghampiri dari kursi dekat jendela. Ia menggenggam tangan anaknya sambil menangis. Ibu di sini, Nak, ibu di sini. Erna mencoba bangkit, tapi tubuhnya seperti ditusuk dari dalam. Ia panik, mencoba menggerakkan kakinya, tapi kakinya tidak merespon. Ada apa ini? Kenapa aku gak bisa gerak, Bu? Dokter bilang, ada cedera saraf di tulang punggung. Suara Pak Darmono tercekat. Kamu harus istirahat total untuk waktu yang sangat lama. Erna mematung. Napasnya tercekat. Jadi aku lumpuh. Tak ada yang menjawab. Tapi keheningan itu cukup jadi jawaban. Air mata Erna pecah. Ia menangis keras. Tangannya menggenggam spray sekuat tenaga. Kenapa aku bego banget? Kenapa aku ngelakuin semua ini? Aku jahat. Aku anak durhaka. Pak Darmono memeluk anaknya. Sudah, Nak. Sudah, semua sudah berlalu. Erna menggigil. Bapak, kenapa masih di sini? Aku udah nyakitin Bapak. Aku hina Bapak di depan orang. Aku bilang gak kenal Bapak. Aku bahkan malu ngaku anak Bapak. Pak Darmono hanya menggeleng dan mengecup kening anaknya. Kamu tetap anakku. Nah, meskipun kamu buang aku 1000 kali, hatiku tetap nyimpan kamu satu-satunya. Bu Marni menangis terseduh-seduh di sisi ranjang. Ranti berdiri di sudut ruangan, menggenggam Al-Quran kecil dan membacakan ayat pelan. Hari-hari berlalu di rumah sakit dengan penuh perawatan. Erna kini hanya bisa duduk di kursi roda. Ia tak lagi bicara tentang make up, baju mahal, atau liburan. Ia mulai mempelajari ulang hidup dari titik nol. Ia melihat dunia dari sisi yang dulu ia abaikan. Dari peluh ayah, tangan kasar ibu, dan doa lirih adiknya yang tulus. Suatu siang, ia meminta cermin. Bu Marni memberikannya. Saat ia menatap wajahnya sendiri, ia melihat bukan Erna yang lama, bukan gadis sombong yang membangun citra palsu. Yang ia lihat adalah Erna yang remuk, tapi jujur. Sampai kapanpun, Bapak tetap orang paling hebat di mataku, ucapnya suatu malam, di rumah sakit, sambil menggenggam tangan ayahnya. Beberapa bulan telah berlalu sejak kecelakaan itu. Erna kini kembali ke rumah sederhana mereka di pinggiran Semarang. Tidak lagi sebagai gadis SMA yang lincah berjalan menuju sekolah, tetapi sebagai seorang anak perempuan yang setiap harinya harus didorong kursi roda oleh ayah atau ibunya. Ia tak lagi keberatan ketika tetangga memanggil ayahnya, Pak Darmono tukang ojek, atau ibunya, Bu Marni tukang laundry. Ia justru merasa bangga.
Mereka adalah pahlawan yang seharusnya dulu ia muliakan sejak awal. Erna tidak kembali ke sekolah umum, tapi mengikuti kelas jarak jauh dari rumah. Ia belajar dengan tekun. Ranti, adik kecilnya, sering duduk di sampingnya membantu mencatatkan tugas atau membacakan buku. Ranti, kamu harus sekolah tinggi ya nanti. Jangan kayak Mbak. Jangan pernah ninggalin orang yang sayang sama kamu cuma karena kamu pengen dianggap keren. Ranti mengangguk. Tapi Mbak kan keren sekarang. Mbak gak bohong lagi. Mbak sayang sama kita semua. Itu yang paling keren. Air mata menetes di pipi Erna. Di suatu sore, rumah mereka ramai oleh ibu-ibu pengajian. Tapi bukan karena Erna sakit lagi, melainkan karena Erna kini membuka kelas membaca dan menulis untuk anak-anak di sekitar rumah, gratis. Ia duduk di kursi roda di ruang tamu, dikelilingi anak-anak kecil yang belajar membaca. Tangannya lemah, tapi hatinya kuat. Pak Darmono setiap hari mengantar dan menjemput anak-anak tetangga ke sekolah dengan motornya yang sudah tua, yang kini sering dipanggil ojek barokah. Bu Marni masih mencuci pakaian, tapi kini dibantu oleh dua tetangga yang juga membutuhkan pekerjaan. Dari hasil tabungan mereka bersama, dibelilah mesin cuci bekas agar tak terlalu lelah. Di depan rumah, Erna memasang sebuah tulisan di papan kecil. Rumah belajar Ranti, dari hati, untuk hati yang mau tumbuh. Suatu malam, saat mereka bertiga duduk di teras rumah, Pak Darmono menatap langit dan bergumam. Dulu Bapak cuma pengen anak-anak Bapak bisa lebih dari Bapak. Tapi ternyata, kalian lebih dari harapan Bapak. Erna menggenggam tangan ayahnya. Maafkan Erna, Pak, semua luka itu, aku yang buat. Pak Darmono menatap anaknya lembut. Kadang Tuhan kasih luka, bukan buat menyakiti, tapi buat mengingatkan. Yang penting kamu pulang. Nak, pulang ke hati kami. Itu lebih dari cukup. Langit malam tak begitu gelap malam itu. Bintang-bintang tampak seolah tahu bahwa di sebuah sudut kota Semarang, ada seorang gadis yang pernah tersesat, kini menemukan jalan pulang. Meski dengan kursi roda, tapi hatinya telah berdiri tegak. Tak ada luka yang lebih perih, selain penyesalan yang datang terlambat. Erna telah merasakan sendiri pahitnya durhaka, dan kini hanya bisa memeluk kenangan yang tak bisa ia perbaiki. Ayah dan ibu tak butuh harta dari anaknya. Mereka hanya ingin dihargai, dicintai, dan diakui sebagai orang tua. Jangan sampai kita menjadi seperti Erna, yang baru menyadari cinta orang tua, setelah semuanya pergi dan tak kembali. Terima kasih telah menonton kisah ini. Jika kalian tersentuh, jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini, sebagai pengingat bagi kita semua, bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Tamat.